Kadang aroma tertentu bisa membawa kita kembali, bukan hanya ke tempat, tapi pada seseorang atau pada kenangan yang pernah kita bagi bersama. Hai, Nomi di sini. Cinta itu nggak selalu harus diakhiri dengan pelukan atau pelaminan. Kadang cukup dengan aroma kopi, meja kayu lapuk, dan surat yang tak pernah dibalas. Cerita ini datang dari seorang perempuan bernama Lila yang pada tahun 1993 membuka kios kopi kecil di pojok stasiun tua di Purwokerto. Bukan kafe estetik seperti zaman sekarang. Iya, kios ini benar-benar sederhana. Beratapkan seng, berdinding kayu yang mulai pudar. Ada bangku panjang dari kayu, teko aluminium besar, dan papan menu dari kardus yang digantung pakai tali rafia. Lila waktu itu baru 26 tahun. Dia baru saja berhenti dari pekerjaannya sebagai guru honorer karena ibunya sakit keras. Ayahnya sudah meninggal sejak Lila kuliah. Jadi, satu-satunya pilihan adalah menjaga kios kopi peninggalan sang ayah, sambil merawat ibu yang sudah tak kuat jalan. Setiap pagi, Lila bangun jam 4, menanak air di tungku kecil, menyeduh kopi, menyiapkan pisang goreng, lalu membuka kios tepat jam 6. Pelanggannya kebanyakan tukang beca, kernet bus, dan tugas stasiun. Semua orang kenal Lila. Ia jarang bicara, tapi ramah. Sampai suatu sore, datanglah seorang pria muda, kemeja putih agak kusut, celana abu, rambutnya agak acak-acakan, dan membawa tas lempang. Namanya Ardi. Dia bilang dia tukang antar surat dari kantor pos. Tapi anehnya, dia datang tiap sore. Bahkan saat tak ada kiriman. Duduk di bangku paling ujung, selalu pesan kopi hitam tanpa gula. Lalu buka buku. Kadang koran, kadang buku cerita, kadang juga cuma duduk diem sambil coret-coret di kertas kecil. Awalnya Lila cuek, tapi tiap hari Ardi datang, duduk di tempat yang sama, kopi yang sama, diam yang sama. Sampai akhirnya suatu hari Lila memberanikan diri bertanya, "Mas nggak pernah bosen ya kesini tiap sore?" Ardi hanya senyum. "Kalau bosen berarti aku nggak jatuh hati." Lila kaget, tapi Ardi langsung menyambung dengan senyum malu-malu. "Maksudku sama kopinya, Neng." Setelah itu, keduanya mulai sering ngobrol tentang buku, tentang lagu-lagu lawas, tentang film yang pernah tayang di bioskop tua. Ardi suka menulis puisi. Kadang dia bacain ke Lila. Kadang juga nyelipin potongan puisinya di balik cangkir kopi. Tapi mereka tetap menjaga jarak. Gak ada kata cinta, gak ada pegang tangan. Semua serba diam-diam. Tapi dalam, Lila sendiri bingung. Perasaannya ke Ardi tumbuh. Ia takut, berharap terlalu jauh. Lagi pula, siapa Ardi sebenarnya? Ia selalu datang dan pergi seperti angin. Sampai suatu hari, Lila menemukan sebuah amplop berwarna coklat di bawah bangku tempat Ardi biasa duduk. Isinya surat. Surat cinta
Tapi bukan buat Lila. Nama di surat itu Siska. Surat itu panjang, ditulis tangan, bahasanya puitis dan penuh rindu. Lila membacanya pelan, lalu membacanya lagi malam harinya, berulang-ulang. Entah kenapa hatinya mencelos, tapi juga hangat. Beberapa hari setelah itu, Ardi tak datang lagi. Lila menunggu. Awalnya sehari, lalu seminggu, lalu sebulan. Tapi Ardi tak pernah kembali. Tak ada kabar, tak ada pesan, hanya surat itu dan satu cangkir kopi yang tak pernah disentuh. Hari demi hari berlalu, kios tetap buka, tapi ada bangku yang selalu kosong. Sore yang jadi sunyi, aroma kopi yang jadi menyakitkan. 3 tahun kemudian, Lila menutup kios. Ibunya meninggal, dan ia pindah ke kota lain untuk kembali mengajar. Tapi surat itu tetap ia simpan. Kusam, tapi masih utuh. Ia letakkan dalam kotak kecil di lemari. Suatu malam di tahun 2001, Lila kembali ke Purwokerto untuk reuni sekolah. Tanpa sengaja, ia lewat stasiun lama itu. Kiosnya sudah berubah jadi tempat parkir motor. Tapi saat duduk di bangku dekat situ, ia mendengar suara seseorang menyapanya pelan. "Kopinya masih pahit." Lila menoleh, dan di sana berdiri Ardi. Rambutnya lebih tipis, matanya masih sama. Ternyata waktu itu Ardi pergi karena pindah tugas keluar Jawa. Ia tak sempat pamit. Surat itu sengaja ia tinggalkan. Karena katanya, "Kalau kamu membaca surat itu sampai habis, artinya kamu merasakan yang sama. Tapi kalau tidak, artinya aku hanya angin sore buat kamu." Lila menatap lama, tak menjawab. Tapi sore itu, mereka minum kopi lagi di bangku taman dengan aroma yang sama. Tapi kali ini tanpa diam, tanpa rahasia. Tahun 2004, mereka menikah tanpa pesta mewah, hanya kopi, bangku kayu, dan satu surat cinta yang akhirnya dibalas. Dan Lila bilang, mungkin kita memang bukan soal siapa yang datang duluan, tapi siapa yang tetap tinggal meski hanya dalam ingatan. Karena selama masih ada yang mengingat, rasa itu gak pernah benar-benar hilang. Diam bersama Nomi.